Siapkan 200 ml air, kemudian masukkan 200 gram gula merah, tambahkan 1/4 sendok teh garam, kemudian masak sambil diaduk-aduk sampai gulanya larut. Setelah dirasa gulanya sudah larut, matikan api kompor, kemudian pindah ke wadah lain. Siapkan wadah, kemudian tuang air gula merahnya. Setelah itu saring gula merahnya, kemudian masukkan setengah buah kelapa yang sudah diparut. Tambahkan 1 bungkus vanili bubuk. Untuk vanilinya bisa diganti dengan daun pandan. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai air gulanya menyusut. Nah, ini air gulanya sudah mulai menyusut. Kita masak sebentar lagi sampai kelapanya ini agak kering. Setelah air gulanya sudah menyusut dan kelapanya agak kering, tandanya sudah cukup matang. Kemudian matikan api kompor. Setelah itu sisihkan dulu. Siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih. Kemudian tambahkan 200 ml santan kental. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok makan pasta pandan. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai airnya menyusut. Nah, ini airnya sudah mulai menyusut. Kecilkan api kompor sambil diaduk-aduk. Masak sampai beras ketannya ini agak kering. Setelah beras ketannya sudah cukup agak kering, matikan api kompor. Setelah itu siapkan kukusan. Setelah kukusan panas, masukkan beras ketan yang sudah diaron. Setelah itu kukus selama 30 menit atau sampai matang. Setelah 30 menit atau setelah matang, buka tutupnya, kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan. Setelah itu biarkan sampai dingin. Setelah dingin bentuk bulat, ambil secukupnya ketan, kemudian isi dengan unti kelapa. Setelah itu bentuk bulat kembali. Bentuk bulat adonan sampai habis dan selesai. Untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Setelah dibentuk bulat semua, selanjutnya akan saya kemas. Siapkan plastik OPP, kemudian gunting sebelah sisinya. Setelah itu isi dengan parutan kelapa secukupnya. Untuk kelapa parutnya sebelumnya sudah saya kukus supaya tidak mudah basi. Setelah itu masukkan bulatan ketan, kemudian tekan-tekan supaya lebih padat. Kemudian gunting sisa plastiknya. Untuk sisi atas dan bawah lipat, satukan, kemudian isolatif. Dan ini hasilnya cantik sekali. Dan lakukan sampai habis dan selesai. Sebelum dikemas, pastikan ketannya sudah benar-benar dingin supaya ketannya bisa awet, tahan lama, dan tidak mudah basi. Untuk satu resep kue ketan pandan ini bisa menghasilkan 20 buah. Untuk ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Setelah dikemas semua, selanjutnya akan saya tempeli dengan stiker supaya hasilnya lebih cantik dan menarik. Dan ini hasilnya, ketan pandan isi unti kelapanya sudah selesai dan siap disajikan.
Ini benar-benar rasanya sangat enak. Cara bikinnya sangat mudah sekali. Selain itu, tampilannya sangat menarik, cocok sekali sebagai isian snack box atau ide jualan kalian. Langkah pertama, siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih. Tambahkan 1 lembar daun pandan, 200 ml santan, setengah sendok teh garam. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata dan masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk supaya bawahnya tidak mudah gosong. Masak sampai santannya menyusut. Nah, ini santannya sudah mulai menyusut. Kita masak sebentar sampai beras ketannya agak kering. Setelah santannya menyusut, beras ketannya juga sudah agak kering. Kemudian matikan api kompor. Setelah itu, siapkan kukusan. Setelah kukusan panas, masukkan beras ketan yang sudah diaron. Kemudian kukus selama 30 menit atau sampai matang. Setelah 30 menit, buka tutupnya. Kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan. Siapkan 400 ml santan, tambahkan potongan daun pandan secukupnya, 250 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk gulanya disesuaikan dengan selera. Jika kalian kurang manis, bisa ditambahkan menjadi 300 gram. Untuk di resep ini saya menggunakan 250 gram. Menurut saya manisnya sudah pas. Tambahkan 1 sendok makan pasta pandan. Kemudian aduk-aduk sampai gulanya larut dan tercampur rata. Setelah tercampur rata dan gulanya juga sudah larut, masukkan ketan yang sudah diaron. Kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai santannya menyusut. Masak sambil diaduk-aduk terus supaya bawahnya tidak mudah gosong. Setelah santannya menyusut, ketannya juga sudah agak kering, kecilkan api kompor. Kemudian masak terus sambil diaduk-aduk. Masak sampai tanak atau sampai kalis supaya ketan wajiknya tidak mudah basi, bisa awet tahan lama. Setelah ketan wajiknya sudah kalis, tandanya sudah matang. Untuk selanjutnya matikan api kompor. Setelah itu akan saya cetak ke dalam loyang. Siapkan loyang, kemudian masukkan ketan wajiknya. Untuk loyangnya sebelumnya olesi dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Setelah itu tekan-tekan supaya lebih padat. Setelah dicetak di dalam loyang, biarkan sampai dingin. Setelah dingin, keluarkan dari loyang. Kemudian potong-potong. Untuk ukuran besar kecilnya disesuaikan dengan selera saja. Untuk satu resepnya ini bisa menghasilkan 20 potong. Untuk ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Setelah dipotong semua, selanjutnya akan saya kemas. Siapkan plastik OPP, kemudian bungkus. Untuk bagian atas dan bawah kita lipat, kemudian isolatif, dan lakukan hal yang sama sampai habis dan selesai. Nah, ini hasilnya setelah dikemas. Untuk selanjutnya akan saya tempeli dengan stiker supaya hasilnya lebih cantik dan menarik. Untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Dan ini hasilnya, ketan wajik pandannya sudah selesai dan siap disajikan. Cara bikinnya sangat mudah, rasanya sangat enak, manis dan legit. Tampilannya pun sangat menarik. Bisa untuk isian snack box atau ide jualan kalian. Demikian resep dari saya. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.